Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri, bab 709. Tanah suci abadi akan dibuka. Melarikan diri, alis Yun Tianyu sedikit berkerut. Sejauh yang aku tahu, wanita itu sepertinya tidak memiliki tingkat kekuatan yang tinggi, bukan? Saya tidak berani berbohong pada Yun Gongzi. Awalnya, kekuatannya memang tidak tinggi. Namun, untuk meneliti rahasia tubuh dua kehidupan, kami di Sekte Taiming telah menghabiskan banyak sumber daya untuk meningkatkan kekuatannya hingga ke tingkat Raja Dewa. Pria parubaya itu berkata dengan nada pahit, seolah-olah dia baru saja kehilangan sesuatu yang berharga setelah susah payah mendapatkannya. Pada saat itu, Yun Tianyu mengeluarkan sebuah jimat emas bercahaya. Cahaya itu berkilauan, menandakan bahwa ada pesan masuk. Dengan satu sapuan kesadaran, informasi dalam jimat itu langsung masuk ke lautan pikirannya, membuat alis Yun Tianyu semakin berkerut. Seseorang benar-benar melampaui aku di daftar Raja Dewa. Mata Yun Tianyu menyipit sedikit, tampak tenang di luar, tetapi di dalam pikirannya bergolak seperti badai besar. Tingkat kesulitan jalan berbintang yang semakin besar di tahap-tahap akhir sudah melampaui imajinasi. Sebagai pemegang gelar bakat nomor 1 selama ini, ditambah dengan statusnya sebagai satu-satunya murid inti Pavilion Tianlu, Yun Tianyu tidak bisa menerima kenyataan bahwa seseorang telah melampaui dirinya. Meskipun menurut informasi yang dia terima, nama orang itu menghilang setelah melampaui dirinya, diduga telah meninggal, insting Yun Tianyu mengatakan bahwa orang itu tidak mati. Kemungkinan besar, dia sengaja menghancurkan rencananya. Langkah ini jelas dimaksudkan untuk menyembunyikan identitasnya. Namun, bagi Yun Tianyu, tindakan tersebut sama saja dengan tamparan di wajahnya. Melampaui dirinya, lalu menghilang tanpa jejak. Hal ini membuat Yun Tianyu semakin tidak bisa menahan emosinya. Selidiki, temukan siapa sebenarnya orang bernama Sura itu. Mata Yun Tianyu memancarkan api amarah. Di jalan berbintang, Luo Xiu memandang ke depan, tetapi dia masih tidak dapat melihat ujung jalan itu. Dia berada di tengah badai hukum alam, termasuk serangan dari 4 hukum puncak kehidupan, kematian, ruang, dan waktu. Bahkan tubuh abadi miliknya hampir tidak bisa bertahan. Dalam badai hukum ini, bahkan seorang penguasa dewa tingkat menengah pun tidak akan bertahan. Luo Xiu hanya mampu bertahan sejauh ini berkat kemampuan pemulihan luar biasa dari tubuh abadinya. Jika aku mencapai tingkat Raja Dewa sepenuhnya, mungkin aku baru bisa mencapai ujung jalan berbintang ini. Sepanjang perjalanan, Luo Xiu telah mendapatkan beberapa wawasan dan dugaan tentang jalan berbintang. Tingkat kesulitan jalan ini disesuaikan dengan kekuatan para pelakunya. Minimum yang diperlukan adalah kekuatan Raja Dewa. Dengan setiap peningkatan tingkat kesulitan pun meningkat secara signifikan. Luo Xiu juga menduga bahwa mencapai ujung jalan berbintang sebagai Raja Dewa, Penguasa Dewa, atau Kaisar Dewa akan membawa arti yang berbeda. Namun, apa yang ada di ujung jalan berbintang atau perbedaan itu, Luo Xiu tidak bisa menebaknya. Satu hal yang pasti, dia merasa bahwa mencapai ujung jalan ini akan membawa peluang besar dan takdir yang luar biasa. Luo Xiu tidak melanjutkan perjalanannya. Dengan ucapannya, tubuhnya mulai memudar dan kemudian menghilang dari jalan berbintang. Pandangan di sekitarnya berubah, dan pada saat berikutnya, Luo Xiu muncul di pintu masuk jalan berbintang, di hadapan alun-alun yang penuh dengan orang. Mengapa ada begitu banyak orang? Luo Xiu terkejut. Dia mengingat bahwa ketika dia memasuki jalan berbintang, tidak sebanyak ini orang yang hadir. Pada saat yang sama, begitu dia dipindahkan keluar, kesadaran dari berbagai arah mulai mengunci dirinya. Beberapa orang bahkan mendekatinya, menanyakan namanya dan meminta untuk melihat lencananya. Melihat situasi ini, Luo Xiu segera menyadari apa yang terjadi. Dia melepaskan aura kekuatan sejatinya. Hanya seorang pemuda dengan kekuatan Raja Dewa tingkat 6. Merasa kekuatan Raja Dewa tingkat 6 dari Luo Xiu, para perwakilan dari berbagai kekuatan segera kehilangan minat. Apakah orang bernama Sura itu benar-benar mati atau masih hidup? Sudah lebih dari 10 orang yang dipindahkan keluar, tetapi tidak satu pun dari mereka adalah dia. Jika dia bisa melampaui Yun Tianyu, setidaknya dia seharusnya memiliki kekuatan mendekati tingkat Kaisar Dewa. Mendengar pembicaraan ini, Luo Xiu diam-diam menghela napas lega. Berkat kekuatannya yang tidak terlalu tinggi, dia berhasil menyembunyikan identitasnya sebagai Sura, menghindari masalah yang tak perlu. Kesadaran yang tadinya mengawasinya satu persatu mulai mundur. Mereka tampaknya sepakat bahwa dengan kekuatan Raja Dewa tingkat 6, Luo Xiu tidak mungkin adalah Sura. Menyapu pandangannya ke alun-alun, Luo Xiu segera melihat Ji Xuankong, yang sedang tersenyum padanya, dan di sampingnya, Ji Xiaozi, yang entah sejak kapan sudah keluar lebih dulu. Pada saat yang sama, Luo Xiu juga melihat Hong Fei, yang juga memperhatikannya.
Dengan perasaan berat, Luo Xiu tahu bahwa kecuali dia bisa membantu Hong Fei memulihkan ingatannya, dia akan selamanya tetap menjadi Hong Fei, tanpa bisa kembali ke identitas aslinya sebagai Yan Yuer. Anak nakal, masalah yang kamu sebabkan tidak kecil, ya. Ketika Luo Xiu tiba di sisi Ji Xuankong, gurunya itu tersenyum lebar hingga wajahnya hampir berseri-seri. Saat peringkat Luo Xiu melampaui Yun Tianyu dan namanya tiba-tiba menghilang, Ji Xuankong sempat khawatir. Namun, setelah berpikir, dia memahami maksud Luo Xiu. Dia tidak percaya muridnya akan mati dengan mudah. Lihat itu, Yun Tianyu, murid inti Pavilion Tianlu, kenapa? Masih bisa dikalahkan oleh muridku, kan? Ji Xuankong sangat puas karena Luo Xiu berhasil mempermalukan Pavilion Tianlu. Guru, jika ingatan seseorang dihapus, apakah benar-benar tidak ada cara untuk memulihkannya? Tidak sepenuhnya mustahil. Ada bunga langka di dunia ini yang disebut bunga tiga kehidupan. Bunga ini memungkinkan seseorang melihat kehidupan masa lalu, masa kini, dan bahkan masa depan mereka. Ji Xuankong menghela napas. Namun, bunga tiga kehidupan ini hanya ada dalam legenda, mencarinya hampir mustahil. Sebelum alam suci abadi dibuka, kau dan Xiaoxi tinggal di sini dulu. Kuota untuk tanah suci abadi, bahkan dengan pengaruhku, paling banyak hanya bisa mendapatkan satu. Karena kekuatan Xiaoxi jauh di bawahmu, maka kuota itu pasti milikmu. Melihat ekspresi sedih Luo Xiu, Ji Xuankong segera mengalihkan pembicaraan, berbicara tentang tanah suci abadi. Alun-alun di pintu masuk jalan berbintang sangat luas, dan di sekitarnya terdapat planet-planet serta tempat-tempat pelatihan. Mungkin karena prestasi Luo Xiu, Ji Xiaoxi merasa terpicu dan terus menantang jalan berbintang. Saat ini, dia telah mencapai peringkat ke-38. Luo Xiu tidak merasa sombong meskipun telah melampaui Yun Tianyu dan meraih peringkat pertama di daftar Raja Dewa. Dia menyadari bahwa menjadi yang pertama di alam besar Tianlu bukanlah apa-apa. Alam semesta memiliki 3000 dunia besar, dan posisi pertama di alam besar Tianlu hanyalah sebutir pasir di antara semuanya. Apalagi, ada 8 wilayah tertinggi yang melampaui 3000 dunia besar. Dengan pembukaan tanah suci abadi yang semakin dekat, Luo Xiu memilih untuk tidak melakukan pelatihan tertutup. Dengan tingkat kekuatannya saat ini, tidak mungkin dia naik tingkat dalam waktu singkat. Selain itu, jika dia naik tingkat, hukuman petir surgawi akan muncul, dan itu terlalu mencolok jika dilakukan di tempat ini. Saat ini, banyak orang mencari tahu identitas dan asal-usul Sura. Karena Sekte Abadi Tianyun mengetahui identitas aslinya, Luo Xiu tahu bahwa jika kekuatan besar benar-benar menyelidikinya, mereka akan segera menemukan dia. Namun, Luo Xiu tidak terlalu khawatir tentang itu. Identitasnya sebagai Grandmaster Pil Dewa bukanlah status kosong belaka. Xuankong, kamu memiliki murid yang luar biasa. Di sebuah bintang, lebih dari 10 sosok duduk bersila. Setiap orang memancarkan aura yang sangat kuat, dengan berbagai fenomena muncul di belakang mereka. Yang berbicara adalah seorang pria berbaju panjang berwarna biru, yang tersenyum sambil memandang Ji Xuankong. 10 lebih orang yang hadir ini adalah para penguasa tertinggi di alam besar Tianlu, semuanya adalah Dewa Kekaisaran. Yang berbicara dengan Ji Xuankong saat ini adalah pemimpin Pavilion Tianlu, yang konon telah mencapai tingkat akhir Dewa Kekaisaran, dianggap sebagai yang terkuat di alam besar Tianlu. Ji Xuankong mendengus dingin, seolah-olah dia tidak mendengar kata-kata pemimpin Pavilion Tianlu, bahkan enggan untuk berbicara dengannya. Pemimpin Pavilion Tianlu tidak marah. Selama bertahun-tahun, dia sudah menyadari bahwa Grandmaster Pil Dewa ini memiliki permusuhan terhadap Pavilion Tianlu. Namun, dia tidak pernah mengerti alasan di balik permusuhan itu. Tuan Tua Tianyun, apa kau melakukannya dengan sengaja? Ji Xuankong melirik tajam ke arah Tetua Tianyun. Hanya Sekte Abadi Tianyun yang tahu bahwa Sura adalah muridnya. Xuankong, kau salah paham. Dalam sekte, ada terlalu banyak orang yang berbicara, dan murid-murid muda mungkin secara tidak sengaja membocorkan informasi. Tetua Tianyun tersenyum ringan. Faktanya, Tetua Tianyun memang sengaja menyebarkan identitas Sura. Tujuannya adalah untuk membalas dendam pada Ji Xuankong, yang sebelumnya membawa murid-muridnya untuk menyerang gerbang gunung Sekte Abadi Tianyun. Xuankong, muridmu membunuh murid inti Pavilion Tianlu. Apakah kau tidak berniat memberi kami penjelasan? Pemimpin Pavilion Tianlu tiba-tiba berbicara lagi. Penjelasan, apa yang ingin kau dengar? Jika tidak cukup kuat lalu terbunuh, itu pantas. Ji Xuankong menjawab dengan santai. Ji Xuankong, jangan terlalu berlebihan. Wajah pemimpin Pavilion Tianlu menjadi gelap. Jangan pikir karena kau seorang Grandmaster Pil Dewa, aku tidak akan menyentuhmu. Orang lain mungkin menghormati statusmu, tetapi Pavilion Tianlu tidak peduli. Kau pikir aku takut padamu? Ji Xuankong mengejek, kau bukan Kaisar Tianlu. Jika aku menyebarkan kabar, aku bisa dengan mudah mengumpulkan banyak dewa kekaisaran untuk menyerang Pavilion Tianlu. Dua orang terkuat di alam besar Tianlu ini seperti dua ujung tombak yang saling berhadapan. Para dewa kekaisaran lainnya tetap diam.
Tidak ada yang ingin ikut campur dalam pertikaian antara pemimpin Paviliun Tianlu dan Ji Xuankong. Namun, mereka semua tahu bahwa meskipun kedua pihak terlihat sangat tegang, kenyataannya ini hanyalah permainan untuk mendapatkan posisi yang lebih baik dalam negosiasi berikutnya. Kuota Tanah Suci Abadi hanya 10. Semua orang tahu bahwa Ji Xuankong ingin memastikan satu kuota untuk muridnya. Para murid Paviliun Tianlu tidak bisa mati sia-sia. Bahkan muridmu, Ji Xuankong, harus membayar harga. Pemimpin Paviliun Tianlu menjadi lebih tegas, karena ini menyangkut martabat Sekte Kekaisaran Tianlu. Jika mereka membiarkan seorang murid terbunuh tanpa membalas, Sekte Kekaisaran Tianlu akan kehilangan muka. Itu jelas bukan sesuatu yang diinginkan pemimpin Paviliun Tianlu. Bersambung.